Ingatkah kalian dengan sosok ini? Ya, Gus Dur. Orang yang dianggap aneh dan kontroversial, dituduh PKI, tidak becus mengurus negara karena suka jalan-jalan ke luar negeri. Orang yang mau membubarkan DPR atau MPR karena dianggap DPR seperti kanak-kanak. Dan juga beliau disebut sebagai orang yang buta mata dan buta hati oleh salah seorang Habib. Bahkan beliau dicopot dari jabatan presiden secara paksa dengan kondisi berkolor oleh para gelandangan politik. Namun siapa sangka, sosok beliau ternyata seorang yang luar biasa yang memiliki karomah serta akhlak yang baik. Meski asal beliau adalah santri pesantren, namun kecintaan beliau terhadap agama dan negeri, beliau berani korbankan harta dan nyawanya. Beliau benar berkata, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian. Beliau adalah seorang yang toleran, zuhud, warok, dan gemar bersedekah. Bahkan menurut Gus Durian, ketika Gus Dur sakit, beliau tidak memiliki biaya, hingga istri beliau Ibu Sinta Nuria mau menjual jam-jam tangan milik Gus Dur. Namun Allah Maha Pengasih, biaya pengobatan Gus Dur dibiayai oleh para pecinta beliau. Kita bisa saksikan tanda kesolehan beliau. Ketika Gus Dur wafat, ribuan orang bertakziah dan bersedih atas kepergiannya. Bahkan sekarang makamnya tidak pernah sepi dari peziarah hingga jutaan orang setiap tahunnya. Tidak hanya dari umat Islam saja, namun juga dari kalangan non-muslim. Berikut adalah karomah dan akhlak luar biasa Gus Dur. Pertama, Gus Dur berubah menjadi dua badan, raga sukma. Kisah nyata ini dialami Banser Jakarta Utara. Ketika Gus Dur sakit, Komandan Banser menjaga beliau berbaring di kamar rawat rumah sakit. Saat komandan mau keluar ruang sebentar, komandan itu berpesan kepada temannya yang juga Banser untuk menjaga Gus Dur sebentar. Lalu Banser tadi masuk ke kamar rawat. Tak selang lama, Gus Dur terbangun dan mengajak Banser tadi untuk menemaninya keluar mencari udara segar dan berziarah ke makam Habib Hussein Al-Haddad. Setelah pulang ziarah, Banser tadi dimarahi komandan karena pergi keluyuran meninggalkan Gus Dur. Lalu sang Banser menyangkal tuduhan komandan tersebut bahwa dia baru saja menghantar Gus Dur berziarah. Komandan pun tak percaya karena dari tadi dia menunggu Gus Dur yang sedang tidur di kamar rawat. Akhirnya mereka saling berdebat dan bersih tegang tentang penglihatan dan pengalamannya masing-masing. Keikhlasan Gus Dur menjauhi riya atau pamer. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur pun pernah mendapatkan sarung merek BHS yang diberikan Gus Dur melalui seorang Habib di Sidoarjo. Habib tersebut berkata bahwa sarung itu adalah titipan dari Gus Dur yang harus diberikan kepada para kiai setelah Gus Dur meninggal dunia. Karena ketika dibagi sebelum Gus Dur meninggal, maka para kiai akan mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur. Maka itu sampai sekarang sarung itu pun sangat disayang oleh Kiai Marzuki. Ia menyebutnya sarung tersebut sebagai piagam dari Gus Dur. Kisah lain, pernah Gus Dur membawa 3 koper ke rumah Agus di Kelurahan Jatikerto, Malang, dan berpesan agar tidak membuka koper tersebut sebelum Gus Dur meninggal dunia. Sesuai amanat, setelah Gus Dur meninggal dunia, dibukalah koper tersebut dan ternyata di dalamnya berisi uang sebanyak 3 miliar rupiah dan sudah dimasukkan ke dalam amplop, di mana Aguslah yang ditugaskan untuk membagikan kepada para anak yatim piatu dan para janda di Kabupaten Malang. Dan anehnya, di dalam amplop tersebut sudah tertulis nama dan alamat yatim piatu dan para janda yang akan menerimanya. Padahal kala itu Gus Dur berada di Jakarta, sedangkan para penerima berada di Kabupaten Malang. Yang ketiga, mobil Gus Dur melaju cepat. Saksi hidup Khairul, yaitu sopir Gus Dur, suatu ketika berada di Majenang Cilacap mengantar Gus Dur beserta rombongan 2 mobil. Saat jam 12 siang, Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13.00. Namun sang sopir berpikir mustahil, paling tidak sampai Jakarta pukul 3 atau 4 sore karena jaraknya yang sangat jauh, harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Saat itu belum ada tol Cipularang. Setelah sampai, anehnya sang sopir menengok jam tangannya masih pukul 13.12. Luar biasa, jarak Jakarta Cilacap ditempuh hanya 1 jam lebih sedikit. Padahal rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 16.30. Beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Akhirnya Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Seperti baru. Hujan deras pernah mengguyur kota santri Jombang yang membuat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ambles berlubang akibat gurusan air mengganggang lebar. Subhanallah, yang lebih mengagetkan, jasad presiden keempat itu masih utuh. Kain kafan yang membungkus jasad Gus Dur masih utuh dan putih.
Akhirnya penjaga dan pengurus pondok langsung membuat barisan blokade untuk menutupi lubang di pusaran Gus Dur. Hal ini dimasukkan agar peziarah tidak sampai mengambil gambar. Kisah ini mengingatkan kita akan syair karya beliau yang bernama Syair Tanpa Waton, yang mengandung nasihat luar biasa kepada umat. Di antaranya kita disuruh untuk tidak belajar syariat saja, yang cuman bisa pintar, bicara, menulis dan membaca agar tidak sengsara. Karena sekarang banyak orang hafal Al-Quran hadis tapi suka mengafirkan dan menjelekkan orang lain, padahal kafirnya sendiri tak dihiraukan karena masih kotor hati dan akalnya. Nasihat lainnya menyuruh kita untuk tak mudah terbujuk nafsu dunia yang mungkar, kekayaan, jabatan yang dapat mematikan hati, dan berpesan kepada kita untuk mengaji, menimba ilmu, dan menebalkan iman tauhid, mensyukuri nikmat rizki, hidup rukun, sholih, supaya Allah mengangkat derajat orang tersebut dan agar ketika mati, roh atau sukmanya tidak tersesat, dirindukan Allah, mendapatkan surga, serta utuh kain kafan dan jasadnya di dalam kubur.